Bab 1606, Penggarap Iblis. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Situ Zuo adalah tuan muda kedua dari klan Situ. Dia juga orang yang menyebabkan Situ Hang hampir kehilangan nyawanya. Adapun Situ Ming, ayah Situ Zuo, posisinya di klan hanya setingkat di bawah pemimpin klan, Situ Hao. Dia juga dikenal sebagai tuan kedua Ming. Meskipun klan Situ tampak mengesankan secara keseluruhan, itu sebenarnya dibagi menjadi dua faksi. Satu faksi dipimpin oleh pemimpin klan, Situ Hao, dan faksi lainnya dipimpin oleh tuan kedua Situ Ming. Sebenarnya, Situ Ming dan orang-orangnya bukanlah yang pertama melawan kita. Bahkan generasi sebelumnya, kakek saya, mantan pemimpin klan Situ Klan, juga berselisih dengan ayahnya yang memiliki faksi sendiri. Kata Situ Hang, Sekte Dark Nether mulai bangkit ketika ayah Situ Ming berada di perdananya. Menurut informasi yang kami peroleh, Sekte Dark Nether didukung oleh ayah Situ Ming. Ketika mereka tumbuh lebih kuat, mereka dimaksudkan untuk bertindak sebagai belati Situ Ming untuk menembus dada faksi kita. Ketika Situ Hang mencapai bagian kalimat ini, ekspresinya muram. Selama ini, faksi kami selalu ingin menyingkirkan Sekte Dark Nether, tapi kami tidak bisa menemukan cara. Ini karena Situ Ming melindungi mereka dalam kegelapan. Jika kita bergerak, faksi Situ Ming mungkin bertindak sembrono dan melepaskan diri dari kita. Pada saat itu, bahkan jika faksi kita menang, klan Situ masih akan menderita pukulan berat. Klan itu bahkan mungkin direduksi menjadi kekuatan kelas 7 biasa seperti Sekte Nether Gelap. Situ Hang menyuarakan keprihatinannya. Saya melihat, setelah mendengar Situ Hang menjelaskan apa yang dipertaruhkan, ekspresi Duan Lingtian segera menjadi rileks. Jika demikian, reaksi Situ Hang dapat dibenarkan. Dalam hal ini, pemimpin klan mungkin tidak mau membantuku bahkan jika kamu mencarinya. Duan Lingtian bertanya, Tuan Duan, saya benar-benar ingin membantu Anda dalam masalah ini, dan saya yakin ayah saya akan merasakan hal yang sama. Namun, ayah saya harus mempertimbangkan semuanya. Meski begitu, mungkin, ayahku akan bisa keluar dengan solusi untuk menyelamatkan kakak laki-lakimu dan teman-teman dekatmu dari Sekte Nether Kegelapan tanpa menginjak kaki Situ Ming, kata Situ Hang meminta maaf. Orang-orang Dark Nether Sekte kebanyakan adalah penggarap iblis dan memiliki temperamen yang keras. Lebih baik kita tidak menunda masalah ini. Kakak senior dan teman dekat Anda mungkin dalam bahaya. Aku akan mencari ayahku sekarang. Situ Hang berkata sebelum dia pergi untuk mencari ayahnya, Situ Hao, pemimpin klan dari klan Situ. Tunggu sebentar. Pada saat ini, mata Duan Lingtian berkilauan saat dia memanggil Situ Hang. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa orang-orang Sekte Nether Gelap kebanyakan adalah penggarap iblis? Penggarap iblis. Mungkin, keberadaan penggarap iblis menakutkan bagi orang lain karena mereka kejam dan kejam. Namun, bagi Duan Lingtian, mereka seperti daging di talenannya. Daging, jelas mengacu pada penggarap iblis yang, paling banyak, satu tingkat lebih tinggi dari basis budidaya Duan Lingtian. Jika basis budidaya penggarap iblis 2 tahap lebih tinggi dari Duan Lingtian, dia akan menjadi tidak berdaya. Faktanya, jika dia bertemu dengan penggarap iblis seperti itu, dia mungkin akan menjadi daging di talenan. Tentu saja, ini karena dia memiliki tablet Devil Cell. Namun, dia hanya bisa berurusan dengan penggarap iblis dengan basis kultivasi 1 tingkat lebih tinggi darinya. Ya, meskipun Situ Hang tidak tahu mengapa Duan Lingtian tertarik pada hal ini, dia mengangguk dan terus berkata, mayoritas tetua dan murid Sekte Dark Nether semuanya adalah penggarap iblis, orang-orang terkuat di sekte seperti pemimpin Sekte Kegelapan. Sekte Nether, tetua tertinggi, dan beberapa wakil pemimpin sekte semuanya juga penggarap iblis. Pemimpin sekte dan salah satu tetua tertinggi dari Sekte Nether Kegelapan hanya berhasil menembus Saint Stage beberapa puluh tahun yang lalu. Mereka dianggap lemah di antara pembangkit tenaga listrik Saint Stage lainnya. Namun, kemampuan bertarung mereka lebih kuat dari Saint Stage Martial dan Dao Cultivator tingkat bawah biasa lainnya. Inilah keuntungan menjadi penggarap iblis. Kemampuan bertarung seorang penggarap iblis terkenal di Tanah Suci bela diri Dao. Duan Lingtian sudah tahu tentang hal-hal yang Situ Hang katakan padanya. Penggarap iblis, kemampuan bertarung yang kuat. Bagi Duan Lingtian, kata-kata Situ Hang seperti lelucon. Mungkin, bagi seorang martial atau Dao Cultivator biasa, seorang Devil Cultivator mungkin memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Namun,
Bagi Duan Lingtian yang memiliki tablet segel iblis, mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Secara alami, dia mengacu pada penggarap iblis yang basis kultivasinya lebih tinggi darinya. Tuan Muda Hang, katakan yang sebenarnya. Seberapa yakin kamu akan ayahmu? Duan Lingtian bertanya, matanya bersinar saat dia melihat si Tu Hang. Tuan Duan, meskipun Anda tidak jauh lebih tua dari saya masih menganggap Anda sebagai senior saya. Aku benar-benar tidak ingin berbohong padamu. Kepercayaan diri saya kurang dari 30%. Si Tu Hang menghela nafas. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Kalau begitu, kamu tidak perlu memberitahu ayahmu tentang ini, jawab Duan Lingtian. Tuan Duan, si Tu Hang tercengang. Dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian mengatakan sesuatu seperti itu. Mungkinkah dia sudah gila? Saya akan menangani masalah ini sendiri, kata Duan Lingtian sebelum dia menghilang di depan mata si Tu Hang. Saat si Tu Hang hendak mencari ayahnya, si Tu Hao, dan memberitahunya tentang masalah ini, transmisi suara Duan Lingtian bergema di telinganya. Tuan Muda Hang, saya tahu Anda masih akan melaporkan hal ini kepada ayah Anda. Saya sangat menghargai pikiran baik Anda. Namun, bahkan jika ayahmu setuju untuk membantuku, aku harap kamu akan menahan diri untuk saat ini dan menunggu. Siapa tahu, saya mungkin membawa kejutan yang tidak terduga ketika saya kembali. Petik 2. Transmisi suara Duan Lingtian dipenuhi dengan keyakinan besar. Si Tu Hang terkejut. Dia tidak tahu dari mana Duan Lingtian mendapatkan kepercayaan dirinya. Setelah Duan Lingtian meninggalkan klan Situ, dia berjalan melalui jalan-jalan ibu kota Windfall Nation, menuju ke barat. Menurut token giok transmisi suara kakak seniornya, Bai Li Hong, telah meminta seseorang untuk mengirim kepadanya, dia akan tinggal di markas Dark Nether Sekte di ibu kota Windfall Nation selama waktu ini. Pangkalan Dark Nether Sekte ini bukanlah rahasia di ibu kota Windfall Nation. Dia menemukannya dengan mudah dengan bertanya kepada orang yang lewat secara acak. Sebagai kekuatan tingkat ke-7, bahkan jika itu adalah kekuatan tingkat bawah, itu masih merupakan kekuatan dengan pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Karena alasan ini, markas Dark Nether Sekte di ibu kota dilengkapi dengan perabotan mewah. Meskipun tidak ada bandingannya dengan klan Situ, itu masih sangat luas. Duan Lingtian akhirnya tiba di markas Dark Nether Sekte di ibu kota. Secara alami, dia tidak melewati pintu masuk utama. Sebagai gantinya, dia masuk dengan memanjat dinding samping. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali seseorang yang berada di atas Imminent Saint Stage, tidak ada yang bisa dengan mudah menemukan kehadirannya sama sekali. Bab 1607, khawatir hanya menyebabkan kekacauan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Hanya satu wakil pemimpin sekte yang biasanya ditempatkan di markas Dark Nether Sekte di ibu kota Windfall Nation. Selain Tan Chi, wakil pemimpin sekte Dark Nether Sekte, tidak ada lebih dari 2 pembangkit tenaga Paramount Saint Rudiment Stage yang datang bersama Bai Li Hong ke markas Dark Nether Sekte di ibu kota. Meskipun ada 2 penggarap iblis tahap Paramount Saint Rudiment, Duan Lingtian tidak takut sama sekali. Apalagi fakta bahwa dia memiliki Devil Cell Tablet, salah satu senjata Super Saiyan di peringkat 10 Great Saiyan Weapon, dia benar-benar yakin dia bisa mengalahkan mereka bahkan tanpa menggunakan Devil Cell Tablet. Dengan kekuatannya saat ini, dia tak terkalahkan oleh semua pembangkit tenaga listrik di bawah Saint Stage ketika dia melepaskan semua tekniknya. Di dalam dasar sekte Nether gelap, ada halaman yang tenang dan besar. Bai Li Hong mondar-mandir di halaman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saudara muda seharusnya sudah menerima token giok transmisi suara yang saya kirimkan sekarang, kan? Pada saat ini, Bai Li Hong tidak menyadari adik juniornya, Duan Lingtian, telah menyelinap ke markas sekte Nether ke-8. Sementara itu, setelah Duan Lingtian menyelinap masuk, dia langsung menangkap murid sekte Nether hitam. Dia berkata kepadanya dengan mengancam, katakan padaku, di mana Master Prasasti Saint Bintang 3 yang baru-baru ini datang ke sini? Anda sebaiknya tidak berbohong jika Anda tidak ingin mati. Petik 2. Mata Duan Lingtian bersinar dingin, mengirimkan getaran ke punggung murid Dark Nether Sekte. Pemuda di depannya tampak muda. Namun, ketika dia ditangkap olehnya, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan sama sekali. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia dari ini saja. Dia ada di halaman besar di sisi timur laut. Halaman besar juga memiliki pohon cedar berusia 100 tahun di depannya, jawab murid sekte Nether ke-8 dengan patuh.
Setelah Duan Lingtian menerima jawaban dari murid Dark Nether Sekte, dia mengangkat tangan dan menjatuhkannya bukannya membunuhnya. Dia tidak membunuhnya karena dia kooperatif, dan orang ini tidak akan berdampak banyak padanya bahkan jika dia masih hidup. Mengikuti kata-kata murid Dark Nether Sekte, Duan Lingtian menemukan halaman besar tempat Bai Li Hong berada dengan sangat cepat. Setelah dia memasuki halaman besar, dia langsung melihat Bai Li Hong yang mondar-mandir dengan kerutan di wajahnya. Ketika Duan Lingtian melihat sosok Bai Li Hong yang akrab, matanya berbinar, dan dia langsung memanggilnya, kakak senior. Bai Li Hong dengan cepat berbalik begitu mendengar suaranya. Saudara muda, setelah melihat Duan Lingtian, dia terkejut. Namun, ketika dia melihat Duan Lingtian datang sendirian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia bingung, di mana orang-orang klan situ? Kenapa mereka tidak ikut denganmu? Tuan Bai Li, saya tidak percaya Anda benar-benar memiliki saudara laki-laki junior. Pada saat ini, ketika Duan Lingtian dan Bai Li Hong saling memandang, sebuah suara tiba-tiba bergema di udara, diikuti oleh sosok yang mengenakan jubah hitam. Ketika Bai Li Hong melihat orang tua itu, wajahnya langsung berubah muram. Tan Ci, kamu sudah mengawasiku. Dia berkata dengan dingin, adik laki-laki saya hanya di sini untuk melihat saya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Adik laki-lakimu hanya di sini untuk melihatmu. Setelah mendengar kata-kata Bai Li Hong, Tan Ci terkekeh. Tuan Bai Li, sepertinya adik laki-lakimu cukup kuat. Dia benar-benar berhasil masuk tanpa mengeluarkan suara. Sepertinya dia tidak memberitahu murid Sekte Nether kegelapan manapun. Ketika Tan Ci mencapai akhir kalimatnya, dia memandang Duan Lingtian dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Karena Duan Lingtian datang ke sini sendirian, Tan Ci, tentu saja, menganggapnya sebagai tamu yang tidak diinginkan. Kekuatan adik laki-lakiku tidak ada hubungannya denganmu. Dia hanya di sini melihatku, kakak laki-lakinya. Dia akan segera pergi setelah ini, kata Bai Li Hong karena dia tidak melihat orang lain dari klan situ. Secara alami, dia tidak ingin Duan Lingtian menghadapi Tan Ci secara langsung karena Tan Ci jauh lebih kuat darinya. Namun, dia tidak sepenuhnya takut bahkan jika Tan Ci bergerak. Tuan Bai Li, karena adik laki-lakimu ada di sini, kurasa lebih baik aku menahannya di sini. Tan Ci tersenyum. Menurutnya, karena pemuda berbaju ungu ini adalah adik laki-laki Bai Li Hong, dia pasti akan lebih bisa mengendalikan Bai Li Hong jika dia menahan pemuda ini. Tan Ci, jangan paksa aku ke sudut. Bai Li Hong menggeram dan muncul di depan Duan Lingtian. Dia memelototi Tan Ci saat dia menjaga Duan Lingtian. Energi sejati melonjak dari tubuhnya dan senjata suci yang bertuliskan 3 prasasti Sein Bintang 3 juga muncul di tangannya. Bai Li Hong mengarahkannya ke Tan Ci. Seolah-olah dia akan menyerang Tan Ci jika dia berani menyerang Duan Lingtian. Seperti kata pepatah, khawatir hanya menyebabkan kekacauan. Bai Li Hong benar-benar lupa bahwa Duan Lingtian bahkan lebih kuat dari Lady Feng dari Driftblaze Sect. Meskipun dia saat ini berada di peringkat ke-23 di peringkat surga, kekuatannya lebih dari cukup baginya untuk masuk 10 besar. Tuan Bai Li Hong, kesampingkan fakta bahwa kamu bukan tandinganku, bahkan jika kamu berhasil memblokirku sebentar, apakah kamu pikir adik laki-lakimu akan bisa pergi? Tan Ci tersenyum cerah. Begitu kata-kata Tan Ci keluar dari mulutnya, 2 pria tua berjubah hitam muncul dan menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Seolah-olah mereka siap untuk menyerang segera setelah Duan Lingtian menunjukkan tanda-tanda ingin melarikan diri. Kedua lelaki tua berjubah hitam ini tidak lain adalah 2 tetua Sekte Nether kegelapan yang mengikuti Tan Ci ke ibu kota. Meskipun kekuatan mereka belum berada di tahap Sein dekat, mereka masih pembangkit tenaga listrik di tahap Paramount Sein Rudiment dan tidak jauh dari memasuki tahap Sein dekat. Mereka dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik luar biasa yang telah mencapai puncak Paramount Sein Rudiment Stage. Wajah Bai Li Hong langsung pucat saat melihat ini. Meskipun dia bukan tandingan Tan Ci, dia pikir dia akan bisa menghalanginya untuk sementara waktu dan memberi adik laki-lakinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, sepertinya itu tidak mungkin sekarang. Tan Ci, jika kamu tidak melepaskan adik laki-lakiku, aku tidak akan kembali ke Sekte Nether kegelapan bersamamu. Bai Li Hong mengancam dengan suara rendah. Namun, setelah mendengar ancaman Bai Li Hong, Tan Ci hanya tertawa. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tuan Bai Li, apakah Anda mengancam saya? Apa yang Anda tertawakan? Wajah Bai Li Hong berubah muram. Tuan Bai Li,
Anda dapat memilih untuk tidak kembali ke Sekte Nether Kegelapan, dan saya yakin Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, bahkan jika Anda berhasil melarikan diri, apakah menurut Anda adik laki-laki Anda akan dapat tetap hidup? Terlebih lagi, sepertinya ada beberapa orang lain di Sekte Nether Kegelapan yang kamu sayangi, kan? Apakah kamu tidak takut mereka akan mati? Tan Chi tertawa keras. Berdasarkan sikapnya, jelas dia mengira dia memiliki segalanya di bawah kendali. Anda, harus diakui bahwa kata-kata Tan Chi telah memukul Bai Li Hong di titik lemahnya. Itu membuatnya merasa tidak berdaya. Segera setelah itu, Bai Li Hong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Wakil pemimpin Sekte Tan, katanya, tolong lepaskan adik laki-laki saya, Anda tidak perlu khawatir saya akan pergi karena teman-teman saya masih di Sekte Nether Kegelapan. Memiliki mereka sudah cukup. Tidak akan ada bedanya jika kamu memiliki adik laki-laki juniorku atau tidak. Seseorang harus mengambil pendekatan lunak jika pendekatan keras gagal. Demi Duan Lingtian, Bai Li Hong menahan amarahnya dan merendahkan suaranya. Haha, ketika Tan Chi mendengar kata-katanya, dia malah tertawa terbahak-bahak. Tuan Bai Li, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu rendah hati. Sepertinya adik juniormu memiliki posisi yang lebih tinggi di hatimu dibandingkan dengan teman-temanmu di sekte itu. Jika itu masalahnya, ini lebih merupakan alasan mengapa saya tidak harus membiarkan dia pergi. Petik 2. Kata-kata Tan Chi membuat wajah Bai Li Hong langsung berubah muram. Dia merasa seolah-olah dia telah membawa adik laki-lakinya yang lebih muda ke dalam sarang singa. Dia tidak memperhatikan Duan Lingtian yang berdiri di belakangnya tenang sejak awal. Seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Tan Chi sama sekali. Bahkan, sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Tan Chi sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan untuk reaksi seperti itu. 1. Duan Lingtian tuli dan tidak tahu cara membaca bibir. Kedua, Duan Lingtian tidak menganggap serius kata-kata Tan Chi sama sekali. Secara alami, tidak mungkin Duan Lingtian menjadi yang pertama. Wakil pemimpin Sekte Tan, saya khawatir Anda tidak menyadari bahwa adik laki-laki saya adalah penasihat sementara klan Situ. Saya yakin klan Situ tahu tentang perjalanannya ke sini. Jika Anda menangkapnya, saya yakin klan Situ tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tiba-tiba, sebuah bola lampu menyala di benak Bai Li Hong. Dia mengingat posisi Duan Lingtian saat ini, dan dia tidak ragu menggunakan nama klan Situ untuk mengancam Tan Chi. Sampai sekarang, pikiran Bai Li Hong masih kacau karena terlalu banyak kekhawatiran. Dia masih belum mengingat fakta bahwa Duan Lingtian memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar di peringkat surga. Meskipun Bai Li Hong sudah melupakan ini, bukan berarti yang lain tidak mengingatnya. Hanya dalam sekejap, ekspresi kedua tetua Dark Nether Sekte berubah ngeri saat mereka menatap Duan Lingtian. Sementara itu, wajah Tan Chi memucat saat mendengar kata-kata Bai Li Hong. Dia memandang Duan Lingtian dengan skeptis saat dia bertanya dengan suara yang dalam, "Kamu adalah Duan Lingtian, penasihat sementara klan Situ. Orang yang mengalahkan Lady Feng dari Drift Blaze Sect dan saat ini berada di peringkat ke-23 di Heaven Ranking." Harus diakui bahwa ketenaran Duan Lingtian membawa serta kekuatan pencegah yang besar. Setidaknya, tampaknya berhasil pada Tan Chi. Meskipun Tan Chi berada di Imminent Saint Stage, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Heaven Ranking karena dia tidak cukup kuat. Tan Chi menemukan Duan Lingtian bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaannya sama sekali. Perasaan tidak menyenangkan segera muncul di hatinya. Seseorang yang dapat mempertahankan ketenangannya bahkan setelah menemukan identitasnya pastilah seorang idiot atau tidak takut padanya sama sekali. Jelas pemuda berpakaian ungu di hadapannya ini bukan yang pertama. Tepat sekali. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Junior Brother adalah orang terkuat di antara generasi muda di Windfall Nation. Dia adalah pembangkit tenaga listrik terkenal di Heaven Ranking. Meskipun dia hanya berada di peringkat ke-23, diakui secara luas bahwa dia cukup kuat untuk masuk 10 besar. Sementara itu, Bai Li Hong akhirnya sadar kembali dan mengingat kekuatan Duan Lingtian saat ini sangat luar biasa. Bai Li Hong langsung merasakan sensasi terbakar di wajahnya saat dia kembali berdiri di samping Duan Lingtian. Dia tiba-tiba merasa seperti dia telah bertindak seperti badut sebelumnya. Saat ini, bahkan kekuatannya sendiri tidak sebanding dengan adik laki-lakinya, namun, dia telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan berdiri di depan adik laki-lakinya dalam upaya untuk melindunginya.
Ketika Bai Li Hong mengingat tindakannya sebelumnya, dia ingin menggali lubang untuk merangkak. Bab 1608, memenggalnya dengan pedang terbang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari kondisi mental Bai Li Hong. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan merasa jijik. Sebaliknya, dia merasa tergerak karena dia tahu kakak laki-lakinya hanya bertindak seperti itu karena mengkhawatirkannya. Sementara Tan Qi dan dua tetua sekte neter gelap menatap Duan Lingtian dengan waspada, tatapan Duan Lingtian terfokus keluar halaman saat dia berkata dengan lemah, apakah tidak ada orang lain? Bukankah seharusnya kamu keluar sekarang? Mata semua orang, termasuk Tan Qi dan Bai Li Hong, langsung bergeser ke arah itu serempak. Mereka bahkan tidak menyadari ada seseorang di sana. Kamu benar-benar layak menjadi penasihat sementara klan situ, dan ketenaranmu memang pantas. Pada saat ini, sesosok berjalan ke halaman. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah hijau. Wajah pria parubaya itu seperti batu giok, dan ada tahi lalat cinabar di antara alisnya. Dia tampak tenang saat berjalan ke halaman, menilai Duan Lingtian. Zhou Su, mata Tan Qi berbinar saat melihat pria parubaya berbaju hijau itu. Ini karena pria parubaya berpakaian hijau itu adalah penanggung jawab markas Dark Nether Sekte di ibu kota Windfall Nation. Dia juga salah satu wakil pemimpin Sekte Dark Nether Sect. Kekuatan pria parubaya berpakaian hijau itu lebih unggul darinya. Selain itu, Zhou Su juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang berperingkat di Heaven Ranking. Namun, Zhou Su hanya menempati peringkat ke-30 di peringkat surga. Peringkatnya tidak sebagus Duan Lingtian. Meski demikian, bukan berarti Zhou Su tidak sekuat Duan Lingtian karena Zhou Su sudah menjabat posisi itu sejak 10 tahun lalu. Selama 10 tahun terakhir, tidak ada yang bisa memindahkannya dari pangkatnya sama sekali. Dalam dekade terakhir, orang-orang dari Windfall Nation juga penasaran mengapa Zhou Su tidak menantang pembangkit tenaga listrik yang berperingkat di depannya. Ada banyak perubahan di 30 tempat teratas di peringkat surga. Faktanya, beberapa orang yang berada di belakang Zhou Su telah memasuki 10 besar peringkat surga. Hanya Zhou Su yang tetap tidak tergerak seolah-olah dia rela tinggal di tempat ke-30. Hanya beberapa orang dari Sekte Nether Kegelapan yang tahu alasan di balik tindakan Zhou Su. Bukannya dia ingin tetap di peringkat saat ini. Dia sedang membangun kekuatannya sehingga di masa depan dia bisa masuk 3 besar di peringkat surga sekaligus. Ini tentu akan membawa kemuliaan bagi Zhou Su, dan itu juga merupakan kesempatan bagus bagi Sekte Nether Gelap untuk menjadi terkenal. Pada saat itu, orang-orang akan berbicara tentang bagaimana wakil pemimpin Sekte Dark Nether Sekte telah melompat dari tempat ke-30 ke 3 besar di peringkat surga. Jika itu terjadi, akan ada lebih banyak orang yang akan bergabung dengan Sekte Nether Kegelapan. Sebagai salah satu wakil pemimpin Sekte Dark Nether Sekte, Tan Qi tentu saja menyadari hal ini. Bahkan, dia bahkan berpikir Zhou Su lebih kuat dari Lady Feng dari Windfall Nation. Menurutnya, kekuatan Zhou Su saat ini sebanding dengan penasihat sementara klan situ, Duan Lingtian, yang telah mengalahkan Lady Feng. Oleh karena itu, ketika dia melihat Zhou Su, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Setelah Zhou Su mengungkapkan dirinya, Duan Lingtian mengabaikannya dan menatap Bai Li Hong sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, bawa aku ke Sekte Nether Kegelapan. Kami akan pergi dan membawa Paman Feng dan yang lainnya ke ibu kota." Berdasarkan kata-katanya, orang bisa melihat ketidakpeduliannya terhadap Zhou Su, Tan Qi, dan yang lainnya. Wajah Tan Qi langsung menjadi gelap. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan oleh pembangkit tenaga listrik non-Saint Stage. Bahkan jika pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik di peringkat surga dan lebih kuat darinya, dia masih tidak tahan. Tan Qi mencibir. Bahkan jika kamu adalah penasihat sementara dari klan situ, kamu pikir kamu akan dapat menuntut orang-orang dari Sekte Nether Kegelapan. Betapa naifnya, jika itu adalah kekuatan kelas 7 lain yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan klan situ, Sekte Nether Kegelapan mungkin lebih waspada. Namun, dia sama sekali tidak takut dengan klan situ. Ini karena Sekte Nether Gelap memiliki hubungan dekat dengan klan situ. Menurutnya, bahkan jika klan situ tahu teman-teman Duan Lingtian diperbudak oleh Sekte Nether Kegelapan, mereka tetap tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Sementara itu, Zhou Su memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya juga.
Sebagai seseorang yang hanya berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte dan tetua tertinggi di Sekte Neter Kegelapan, dia tentu saja sombong. Duan Lingtian telah membuatnya marah dengan mengabaikannya. Matanya berkilau dengan niat membunuh saat energi sejati mulai beredar di tubuhnya. Ki iblis dalam energi sejati juga muncul, mengubah suasana menjadi suram. Siapa bilang aku menuntut orang-orang dari Sekte Neter Kegelapan? Duan Lingtian melirik Tan Ci dengan jijik di matanya. Dengan semua idiot di Sekte Neter Kegelapan, bukankah mudah bagiku untuk mengeluarkan mereka sendiri? Kalian semua idiot di Sekte Neter Gelap. Kata-kata Duan Lingtian tampaknya telah menyentuh titik-titik sakit mereka. Tidak hanya ekspresi Tan Ci yang berubah secara dramatis, tetapi bahkan ekspresi Zhou Su dan kedua tetua itu juga berubah saat mereka menatap Duan Lingtian dengan dingin. Kamu mencari kematian, Tan Ci menggeram. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia melirik Zhou Su. Meskipun dia sangat marah, dia masih mempertahankan rasionalitasnya. Mungkin saja baginya untuk melawan Duan Lingtian jika dia menggunakan metode curang, tetapi tidak mungkin baginya untuk menang dalam konfrontasi langsung. Betapa sombongnya! Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tak terkalahkan setelah mengalahkan Lady Feng dari Drift Blaze Sect dan menggantikannya di Heaven Ranking? Zhou Su melangkah maju saat iblis Qi di sekitarnya bergerak. Dia mengarahkan tatapannya yang sedingin es yang menusuk seperti pisau pada Duan Lingtian. Saya tidak berani mengatakan saya tak terkalahkan, namun, saya tidak khawatir tentang mengalahkan semua idiot dari Sekte Neter Gelap, kata Duan Lingtian samar dengan ekspresi tenang. Kamu benar-benar mencari kematian. Akhirnya, Zhou Su tidak tahan lagi saat energi sejati dan Qi iblis dari tubuhnya melonjak keluar. Pada saat yang sama, aura dingin mulai muncul di area dalam radius 100 meter. Ini adalah wilayah konsolidasi energi sejati Zhou Su. Sementara wilayahnya secara bertahap muncul, seekor binatang raksasa diselimuti energi merah darah dan kapak besar muncul di atas Zhou Su. Binatang raksasa itu langsung menerjang ke arah Duan Lingtian dengan mulut terbuka lebar seolah-olah hendak menelannya. Kapak raksasa menyapu langit seolah-olah mampu merobeknya dan memotong Duan Lingtian menjadi dua. Duan Lingtian tetap tenang meskipun Zhou Su sudah melakukan langkah pertama. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya sama sekali. Penghancuran. Tiba-tiba, Duan Lingtian meludahkan sepatah kata pun. Pada saat ini, seolah-olah ruang telah terkoyak dari sinar pedang yang cepat dan menusuk yang terbang di sekitar area dalam radius 100 meter dari Duan Lingtian. Begitu sinar pedang muncul, itu sepertinya mengusir aura dingin dan menindas, sepenuhnya meniadakannya. Seolah-olah itu tidak pernah ada sama sekali. Hanya dalam sekejap mata, puluhan ribu sinar pedang muncul dalam radius 100 meter dari Duan Lingtian. Itu adalah wilayah 10.000 pedang miliknya. Tidak hanya 10.000 wilayah pedang yang kuat, tetapi kecepatannya juga lebih cepat dari wilayah biasa. Sebelum wilayah Zhou Su sepenuhnya terbentuk, 10.000 wilayah pedang yang dilemparkan kemudian telah terbentuk dan menghancurkan wilayah Zhou Su yang belum terbentuk. Seluruh proses tampak semudah menghancurkan daun kering, tidak ada perlawanan sama sekali. Mustahil. Ketika Zhou Su melihat ini, matanya melebar karena terkejut. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Meskipun dia telah mendengar tentang kekuatan luar biasa dari wilayah Duan Lingtian, dia mengira kekuatannya mirip dengan wilayah Lady Feng. Dia tidak berharap wilayahnya tidak berdaya di hadapan wilayah Duan Lingtian. Itu sangat mudah dihancurkan. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa mempercayai ini. Siu, 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 siu. Pada saat ini, ketika Zhou Su masih shock, hanya dengan pemikiran dari Duan Lingtian, ribuan pedang dari 10.000 wilayah pedang terbang keluar dan menghancurkan kapak raksasa Zhou Su dan binatang raksasa yang dipadatkan dari senjata konsolidasi energi sejati miliknya, dan binatang konsolidasi energi sejati hanya dalam sekejap mata. Seluruh proses itu semulus air yang mengalir. Setelah melihat ini, Tan Ci, Bai Li Hong, dan kedua mata sesepuh Dark Neter Sekte lainnya melebar tak percaya. Butuh beberapa saat sebelum mereka sadar kembali. Meskipun mereka tahu Duan Lingtian kuat, mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Tan Ci, khususnya, karena dia tahu kekuatan Zhou Su. Namun, bahkan Zhou Su tidak berdaya di depan Duan Lingtian. Dia merasa ini sulit untuk ditelan. Sebelum mereka berempat bahkan sadar kembali, puluhan ribu sinar pedang dari 10.000 wilayah pedang telah berkumpul di bawah kaki Duan Lingtian dan membentuk pedang terbang seperti kehidupan.
Niat pedang yang cepat dan menusuk terpancar darinya. Itu bahkan menyebabkan riak di udara seolah-olah ruang akan terbuka. Ketika Zhou Shu merasakan niat pedang yang menakutkan memancar dari pedang terbang di bawah kaki Duan Lingtian, dia merasa hatinya jatuh. Meskipun sepertinya Duan Lingtian tidak menggunakan taktik bela diri kelas suci, niat pedang menakutkan yang memancar dari pedang terbang di bawah kaki Duan Lingtian bahkan lebih menakutkan daripada gerakan ofensif apapun dari taktik bela diri kelas terkemuka tingkat manusia yang memiliki dibudidayakan sampai puncaknya. Dia tidak punya niat untuk melawan. Lari. Pada saat ini, Zhou Shu hanya memiliki satu pikiran yang tersisa di benaknya, dan dia segera menindaklanjutinya. Ketika dihadapkan dengan situasi hidup atau mati, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Satu-satunya pikiran yang dia miliki adalah menyelamatkan hidupnya sendiri. Wakil pemimpin Sekte Zhou, apakah kamu mencoba melarikan diri? Kedua tetua Dark Nether Sekte terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Siu, pada saat ini, Bai Li Hong, Tan Qi, dan dua tetua Sekte Nether Gelap mendengar tangisan singkat. Itu menghilang begitu muncul. Di antara mereka berempat, hanya Tan Qi saja yang melihat dengan jelas sinar pedang yang melintas. Duan Lingtian telah terbang keluar saat dia menginjak kata terbang. Hanya dalam sekejap mata, sebelum Zhou Shu berhasil lari jauh, pedang terbang itu memenggal kepala Zhou Shu seperti pisau panas menembus mentega. Seluruh prosesnya begitu cepat sehingga untuk sesaat, tidak ada darah sama sekali. Baru setelah pedang terbang itu terbang jauh, darah mulai menghujani. Zhou Shu sudah mati. Pada saat berikutnya, Bai Li Hong, Tan Qi, dan kedua mata kedua tetua lainnya beralih ke pemuda berpakaian ungu yang berdiri di atas pedang terbang di udara dengan tangan tergenggam di punggungnya. Bab 1609, pergi ke Sekte Nether Gelap untuk menyelamatkan yang lain. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sedikit kejutan bisa dilihat di mata Bai Li Hong ketika dia melihat Duan Lingtian. Meskipun dia sudah lama mendengar kekuatan adik laki-lakinya saat ini sangat luar biasa, itu hanya rumor yang dia dengar. Dia terkejut sekarang karena dia telah menyaksikannya sendiri. Penanggung jawab markas Dark Nether Sekte di ibu kota Windfall Nation, wakil pemimpin Sekte Dark Nether Sekte, Zhou Shu, telah meninggal begitu saja. Meskipun Bai Li Hong tidak tinggal lama di Sekte Nether Kegelapan, dia sudah mendengar tentang Zhou Shu. Dia tahu Zhou Shu adalah orang terkuat ketiga di Sekte Nether Kegelapan. Dia hanya lebih lemah dari pemimpin sekte dan penatua tertinggi sekte tersebut. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Zhou Shu ini menduduki peringkat ke-30 di peringkat surga sejak lebih dari beberapa tahun yang lalu, meskipun dia tidak menantang siapapun yang berperingkat di depannya dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang bisa menghapusnya dari posisinya juga. Kekuatannya yang sebenarnya sangat mungkin lebih kuat dari peringkat ke-30 di peringkat surga, pikir Bai Li Hong pada dirinya sendiri sebelum dia tersentak. Dia masih kewalahan oleh kekuatan Duan Lingtian. Di sisi lain, Tan Qi menatap Duan Lingtian dengan ketakutan dan kewaspadaan. Dia benar-benar membunuh Zhou Shu, terlebih lagi, dia membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin? Bahkan jika kita membandingkan kekuatan Zhou Shu dengan Lady Feng dari Drift Blaze Sect, dia tidak lebih lemah darinya. Bahkan, dia lebih kuat darinya. Monster macam apa Duan Lingtian yang bisa membunuh Zhou Shu dengan begitu mudah? Tan Qi bingung. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya apa yang dia saksikan itu nyata. Sementara itu, ekspresi kedua tetua Sekte Nether Gelap telah berubah ketika mereka melihat kepala Zhou Shu dipenggal dari tubuhnya. Hanya ada ketakutan yang tersisa di mata mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian. Mereka hanya merasa tidak berdaya saat menghadapi Duan Lingtian yang telah membunuh orang terkuat ketiga di Sekte Nether Kegelapan. Duan Lingtian berdiri di atas pedang terbangnya saat jubah ungunya berkibar meskipun tidak ada angin. Matanya tertuju pada Tan Qi saat dia bertanya pada Bai Li Hong, kakak senior, dalam token giok transmisi suara yang kamu kirimkan kepadaku, kamu menyebutkan seseorang memaksamu, Paman Feng, dan yang lainnya ke Sekte Nether Gelap, seharusnya dia, baik. Ekspresi Tan Qi berubah drastis saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tepat sekali, itu dia. Bai Li Hong mengangguk sambil menatap Tan Qi. Jika bukan karena Tan Qi yang menculik mereka ke Sekte Nether Kegelapan, mereka pasti sudah lama tiba di ibu kota Windfall Nation dan bersatu kembali dengan adik laki-lakinya tanpa masalah. Salah paham. Ini salah paham.
Ketika Tan Qi melihat tatapan Duan Lingtian berubah ganas saat dia menatapnya, ekspresi murungnya yang semula menjadi lebih buruk. Namun, dia masih mencoba memaksakan senyum di wajahnya. Senyumnya tampak lebih buruk daripada jika dia menangis. Pada saat ini, Tan Qi benar-benar ingin melarikan diri. Namun, begitu dia mengingat Zhou Su, dia berdiri terpaku di tempat. Kekuatan Zhou Su jauh lebih unggul dari kekuatannya, dia tidak pernah bisa mengejar Zhou Su dalam hal kecepatan. Bagaimana dia bisa melarikan diri ketika bahkan Zhou Su gagal melarikan diri dari pemuda berpakaian ungu di depannya? Salah paham, Bai Li Hong mencibir. Tan Qi mengabaikan Bai Li Hong. Dia menatap Duan Lingtian dengan saksama, mencari perubahan ekspresinya. Seolah-olah dia mencoba untuk menentukan emosi Duan Lingtian. Kemudian dia melihat kembali ke pedang terbang di bawah kakinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wilayah yang bisa berubah menjadi pedang. Pedang itu sepertinya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Itu bisa dilihat ketika membunuh Zhou Su hanya dengan satu gerakan. Mata Tan Qi melebar ketika dia melihat pedang terbang di bawah kaki Duan Lingtian tiba-tiba menyala. Pada saat ini, dia merasakan aura yang cepat dan menusuk ditujukan padanya. Aura itu, tentu saja, berasal dari pedang terbang di bawah kaki Duan Lingtian. Pikiran Tan Qi membeku seketika itu juga. Siu, suara singkat pedang bersiul di udara terdengar oleh Bai Li Hong dan dua telinga tetua sekte neter gelap lainnya. Itu juga terdengar di telinga Tan Qi. Seruan pedang singkat itu adalah hal terakhir yang dia dengar dalam hidupnya. Duan Lingtian terbang dengan cepat dengan kaki di atas pedangnya. Mirip dengan Zhou Su, Tan Qi juga telah dipenggal. Hanya dalam waktu singkat, dua wakil pemimpin sekte Dark Nether Sekte dibunuh oleh pedang Duan Lingtian. Sua. Setelah menyaksikan ini, ekspresi kedua tetua Dark Nether Sekte berubah seketika. Mereka bertukar pandang sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan menyelamatkan hidup mereka. Meskipun mereka tidak yakin apakah mereka akan dapat melarikan diri, mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati jika mereka tidak mencoba melarikan diri. Duan Lingtian mendengus ketika dia melihat dua tetua sekte neter gelap melarikan diri ke arah yang berbeda. Pada saat ini, pedang terbang di bawah kakinya bersinar cemerlang seperti matahari dan meliputi seluruh area. Hanya dalam sekejap mata, puluhan ribu sinar pedang terbang ke segala arah. Sinar pedang ini tampaknya memiliki mata mereka sendiri saat mereka menghindari Bai Li Hong. Dia tidak dirugikan sama sekali. Di sisi lain, para tetua sekte neter kegelapan langsung tertusuk oleh sinar pedang sampai mereka tampak seperti sarang lebah. Tubuh mereka dipenuhi dengan banyak luka. Segera setelah itu, mereka kehilangan napas. Duan Lingtian tidak harus menggunakan tablet Devil Cell sama sekali untuk membunuh dua wakil pemimpin sekte dan dua tetua dari sekte neter kegelapan meskipun mereka semua adalah penggarap iblis yang cukup kuat. Dia berhasil membunuh mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Jelas bahwa dia tak terkalahkan melawan mereka yang berada di bawah Saint Stage. Perubahan situasi yang cepat telah mengejutkan Bai Li Hong. Kakak senior, Bai Li Hong baru sadar ketika Duan Lingtian memanggilnya. Ada tatapan rumit di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian dengan senyum di wajahnya. Dia senang dengan pencapaian Duan Lingtian saat ini. Sekali waktu, adik laki-lakinya membutuhkan perlindungannya. Namun, kekuatan adik laki-lakinya sekarang telah melampaui dirinya. Kakak senior, bawa aku ke Sekte Neter Kegelapan, kata Duan Lingtian kepada Bai Li Hong. Sekte Neter Gelap. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, mata Bai Li Hong berbinar. Dia bertanya, saudara muda, apakah klan Situ membantu kita? Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya aku dan kamu, kakak senior. Hanya kita, Bai Li Hong langsung mengernyit. Saudara muda ini bukan lelucon, meskipun Zhou Su yang baru saja Anda bunuh adalah orang terkuat ketiga di Sekte Neter Kegelapan, dua orang terkuat di sekte tersebut, pemimpin sekte dan penatua tertinggi, adalah pembangkit tenaga Saint Stage. Kecuali ada cara untuk tidak mengingatkan mereka akan kehadiran kita, akan sangat sulit untuk menyelamatkan yang lain di bawah pengawasan mereka. Selain itu, segera setelah kita mulai bertarung, mereka akan disiagakan akan kehadiran kita, kata Bai Li Hong. Suaranya terdengar tak berdaya. Kakak senior, aku tahu semua ini. Jangan khawatir, saya punya rencana, kata Duan Lingtian. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Bai Li Hong. Dia menatap Duan Lingtian dengan saksama dan bertanya,
Saudara muda, B. Apakah Anda sudah menembus Saint Stage? Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mendapat bantuan dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, dan kultivasinya berkembang sangat cepat, dia masih cukup jauh untuk memasuki Saint Stage. Bahkan dengan bantuan dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu. Tidak, Bai Lihong kecewa saat mendengar jawaban Duan Lingtian. Saudara muda, aku tidak meremehkanmu, kamu sangat kuat. Anda bahkan mungkin bisa menempati peringkat pertama di peringkat surga. Namun, bahkan orang pertama di peringkat surga masih tidak berdaya di hadapan pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Kesenjangan antara pembangkit tenaga listrik Saint Stage dan pembangkit tenaga listrik non-Saint Stage terlalu lebar. Akan sulit untuk menyelamatkan yang lain tanpa memperingatkan dua pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Bai Lihong sangat yakin akan hal ini. Ini karena dia tahu Tan Chi telah pergi ke pemimpin sekte Dark Nether Sect sebelum mereka meninggalkan tanah sekte dan memberitahunya tentang kemungkinan Bai Lihong menjadi Master Prasasti Bintang 4. Pemimpin sekte Dark Nether Sekte sangat prihatin dengan hal ini, itulah sebabnya dia memutuskan untuk secara pribadi mengawasi Feng Wu Dao dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Bai Lihong hanya akan bekerja untuk Sekte Nether Kegelapan dan menuliskan prasasti suci untuk mereka jika Feng Wu Dao dan yang lainnya disimpan di Sekte Nether Kegelapan. Dalam keadaan seperti itu, akan sulit untuk menyelamatkan yang lain tanpa memberitahu pemimpin sekte dari Sekte Nether Kegelapan. Kakak senior, jangan khawatir tentang itu. Saya yakin saya bisa menyelamatkan mereka. Bahkan setelah Bai Lihong menjelaskan situasinya kepada Duan Lingtian, dia masih tampak sangat percaya diri. Seolah-olah dua pembangkit tenaga listrik Saint Stage tidak perlu dikhawatirkan. Itu bukan hari pertama atau kedua Bai Lihong mengenal Duan Lingtian. Secara alami, dia tahu Duan Lingtian bukan orang yang membuat janji kosong. Meskipun dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri, dia tidak lagi mencoba untuk mencegahnya. Setelah keduanya meninggalkan ibu kota Windfall Nation, Bai Lihong membawa Duan Lingtian ke tanah milik Dark Nether Sekte. Selama perjalanan ke sana, Duan Lingtian dipenuhi dengan kegembiraan. Saya tidak berpikir saya akan menerima berita tentang Paman Feng begitu cepat. Ketika Paman Feng mengetahui bahwa saya telah menemukan Tian Wu, dia akan sangat gembira. Setelah bertahun-tahun, pasangan ayah dan anak ini akhirnya akan dipertemukan kembali. Pada saat ini, Duan Lingtian sedang memikirkan Feng Tianwu yang berada di Sekte Drift Blaze. Sementara itu, markas Sekte Nether Kegelapan di ibu kota berada dalam kekacauan. Karena bau darah dari mayat wakil pemimpin sekte dan para tetua Sekte Nether Gelap, hal itu menarik perhatian banyak murid Sekte Nether Gelap. Berita bahwa mereka semua telah terbunuh menyebar luas dan cepat. Kejutan, di mansion klan Situ, Situ Hao, pemimpin klan dari klan Situ, baru saja selesai mendengarkan laporan putranya tentang penasihat sementara mereka, Duan Lingtian. Tiba-tiba, sesosok bergegas masuk tanpa pemberitahuan. Itu tidak lain adalah salah satu tetua tertinggi di klan Situ, Situ Hao. Hanya dia yang berani menerobos masuk tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya. Bab 1610, Pemimpin Sekte dari Sekte Dark Nether. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pemimpin klan, telah terjadi pembantaian di markas Dark Nether Sekte di ibu kota. Wakil pemimpin sekte, Zhou Su, dan Tan Chi, dan dua tetua lainnya semuanya dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal. Situ Hao dengan cepat berkata kepada Situ Hao segera setelah dia memasuki ruangan. Ada sedikit kebahagiaan dalam suaranya ketika dia berbicara. Sekte Dark Nether bisa dianggap sebagai lawan mereka juga sampai batas tertentu. Tidak diragukan lagi hal yang baik bahwa Sekte Nether Gelap bertemu dengan kemalangan. Setelah Situ Hao mendengar kata-katanya, dia dan Situ Hang saling memandang pada saat yang sama, berbagi pandangan penuh pengertian. Tuan Duan, keduanya berkata serempak. Tuan Duan, bagaimana dengan Tuan Duan? Ketika Situ Hao mendengar kata-kata mereka, dia bingung. Kakek Hao, kamu bilang bahkan wakil pemimpin Sekte Dark Nether, Zhou Su, sudah mati. Situ Hang bertanya lagi. Ya, Situ Hao mengangguk. Zhou Su sudah mati. Sepertinya dia dipenggal. Banyak orang membicarakan hal ini. Banyak dari mereka berspekulasi bahwa ini dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik Saint Stage karena orang itu telah membunuh Zhou Su dengan begitu mudah. Meskipun sudah lebih dari 10 tahun, Zhou Su masih berada di peringkat ke-30 di peringkat surga. Petik 2.
Zhou Su tetap di tempat itu karena dia tidak menantang mereka yang berperingkat di depannya. Banyak orang berspekulasi bahwa kekuatannya cukup baginya untuk masuk 10 besar peringkat surga, lanjut Situ Hou. Ya, jika kita membandingkan kekuatannya dengan Lady Feng dari Drift Blaze Sect, aku khawatir dia bahkan lebih kuat darinya. Situ Hang mengangguk. Sepertinya Tuan Duan sangat kuat sekarang untuk bisa membunuh Zhou Su. Situ Hao berseru, dengan kekuatan Tuan Duan, seharusnya tidak sulit baginya untuk masuk 3 besar peringkat surga sama sekali. Situ Hang mengangguk setuju. Apa? Ketika dia mendengar percakapan sepasang ayah dan anak itu, Situ Hou menatap mereka dengan kaget. Pemimpin klan, apakah kamu mengatakan orang yang membunuh Zhou Su adalah Tuan Duan? Heinger, beritahu Elder Hou apa yang baru saja Anda katakan kepada saya, kata Situ Hou kepada Situ Hang. Segera setelah itu, Situ Hou mengetahui tentang apa yang terjadi dari Situ Hang. Kakak senior Tuan Duan dan teman-temannya diperbudak oleh Sekte Neter Kegelapan. Situ Hou mengerutkan kening. Kita harus membantu Tuan Duan dengan masalah ini, namun, karena ini menyangkut Sekte Neter Kegelapan, kita tidak bisa membuat keputusan yang terburu-buru. Jika tidak, klan mungkin mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Terlebih lagi, karena markas Dark Nether Clan di ibu kota telah mengalami kecelakaan, Situ Ming dan orang-orangnya pasti akan mencurigai kita. Sudah pasti mereka akan mengawasi kita bahkan jika mereka masih berpura-pura beradab, jika kita membantu Tuan Duan saat ini dan menuntut kembalinya orang-orang itu dari Sekte Nether Kegelapan, mereka mungkin akan mengambil keuntungan, situasi dan memulai perang saudara di klan. Perang sipil akan menjadi bencana bagi klan jika itu terjadi. Di Windfall Nation, ada banyak kekuatan kelas 7 yang kekuatannya tidak kalah dengan klan Situ. Namun, banyak dari mereka tidak ada lagi atau dikurangi menjadi kekuatan tingkat 8 atau tingkat 9 karena pertikaian. Karena alasan ini, semua orang akan mencoba dan menghindari pertikaian di klan. Ini karena begitu dimulai, orang lain akan mengambil kesempatan untuk mengambil manfaat darinya. Tuan Duan tidak ingin kita ikut campur dalam masalah ini, kata Situ Hang. Tuan Duan berkata dia mungkin memberi kita kejutan, apakah ini yang dia maksud ketika dia membunuh Zhou Su dan yang lainnya? Situ Hao bertanya-tanya, kedengarannya sangat mungkin. Situ Hao mengangguk, karena sesuatu yang begitu besar terjadi pada markas Dark Nether Sekte di ibu kota, orang-orang Situ Ming pasti akan pergi dan menyelidiki. Gantungan, pergi dan lihat apakah Tuan Duan sudah kembali, kata Situ Hao kepada Situ Hang. Situ Hang mengangguk sebelum dia pergi. Sementara itu, di sisi lain di tanah milik klan Situ, banyak orang berkumpul di halaman besar. Pemimpin orang-orang ini adalah seorang pria parubaya. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan dapat mengidentifikasi pria ini sebagai tuan kedua klan Situ yang pernah dia temui sekali, Situ Ming. Tuan kedua, saya khawatir tidak sesederhana itu bahwa sesuatu yang begitu besar terjadi di markas Dark Nether Sekte di ibu kota. Apakah menurut Anda itu ada hubungannya dengan pemimpin klan dan orang-orangnya? Seorang lelaki tua berkata sambil menatap Situ Ming. Saya pikir itu pasti dilakukan oleh pemimpin klan dan orang-orangnya. Pangkalan Sekte Dark Nether di ibu kota telah beroperasi dengan lancar di sini selama bertahun-tahun, mengapa hal seperti itu terjadi begitu tiba-tiba? Seorang pria parubaya berkata, menurutku ini tidak ada hubungannya dengan pemimpin klan dan orang-orangnya, pelakunya mungkin adalah musuh dari Sekte Nether Kegelapan. Lagi pula, sebagian besar orang di sekte ini adalah penggarap iblis, dan mereka dikenal karena temperamennya yang kejam. Mungkin, mereka telah menyinggung beberapa pembangkit tenaga listrik dan membawa bencana ini sendiri, kata seorang sarjana parubaya. Kata-katanya sangat rasional, kedengarannya sangat mungkin. Banyak orang setuju dengan kata-kata sarjana parubaya itu. Baik, berhentilah bertengkar, kita akan mendapatkan jawaban saat Penatua Zong kembali, kata Situ Ming sambil tersenyum. Jelas Situ Ming sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang ini. Begitu dia berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Itu menjadi sangat sunyi sehingga suara jarum yang jatuh bisa terdengar jika jatuh. Penatua Zong yang disebutkan Situ Ming juga adalah penatua tertinggi seperti Situ Hou. 15 menit kemudian, seorang pria tua botak berpakaian abu-abu masuk. Matanya tampak setajam elang. Tidak ada yang berani menatap matanya saat dia melihat sekeliling. Orang tua botak itu tidak lain adalah Situ Zong. Dia tampak seperti Situ Ming ketika dia memasuki halaman dan berkata, Situ Hao dan Situ Hou tidak melakukan ini.
Setelah Si Tuming mendengar kata-kata Si Tuzong, dia mengangguk dan menghela nafas lega. Segera setelah itu, seseorang mencibir. Ternyata, itu benar-benar pekerjaan salah satu musuh Dark Nether Sekte. Dark Nether Sekte benar-benar memilih orang yang salah untuk disinggung. Sekarang mereka telah kehilangan pembangkit tenaga listrik Imminent Saint Stage seperti Zhou Su. Bagaimana sekte akan bangkit? Siapa yang akan mereka andalkan? Untuk sementara waktu, banyak orang membuat komentar yang meremehkan satu demi satu. Sebagai tokoh inti dalam faksi Si Tuming, mereka, secara alami, menyadari hubungan mereka dengan Sekte Nether Kegelapan. Mereka tahu kehilangan Dark Nether Sekte juga merupakan kerugian mereka. Baiklah, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Yang paling penting adalah mencari orang yang telah tersinggung oleh Sekte Nether Kegelapan, kata Si Tuming, frustrasi. Fraksi Si Tuming masih dalam kekacauan karena kemalangan yang menimpa markas Dark Nether Sekte di ibu kota ketika Duan Lingtian dan Bai Li Hong tiba di tanah milik Dark Nether Sekte. Saudara muda, apa rencanamu? Bai Li Hong bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Kakak senior, tunggu aku di sini, aku akan memeriksa tempat itu dulu, dan kita akan menyelamatkan Paman Feng dan yang lainnya saat aku kembali, kata Duan Lingtian kepada Bai Li Hong. Dia tidak menunggu jawaban Bai Li Hong dan menghilang di depan mata Bai Li Hong seolah-olah dia menghilang ke udara. Bai Li Hong tidak bisa menahan senyum pahit saat melihat ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu dengan sabar di tempat ini. Tidak ada formasi larangan penerbangan di perkebunan Dark Nether Sekte, jadi sangat mudah bagi Duan Lingtian untuk memasuki perkebunan. Dia tidak menemui hambatan sama sekali saat memasuki sisi timur perkebunan. Selama perjalanan mereka di sini, Duan Lingtian telah belajar dari Bai Li Hong bahwa ada dua pembangkit tenaga listrik Saint Stage di Dark Nether Sekte. Kedua pembangkit tenaga Saint Stage ini adalah pemimpin sekte dan penatua tertinggi Sekte Nether Kegelapan. Mereka biasanya berkultivasi di sisi timur perkebunan karena memiliki energi roh surga dan bumi yang terkaya. Banyak dari Saint Stone kelas 6 yang berasal dari urat biji Saint Stone kelas 7 Sekte Nether gelap berada di sisi timur perkebunan. Karena alasan ini, energi roh langit dan bumi sangat padat. Duan Lingtian memasuki sisi timur tanah milik Dark Nether Sekte dengan mudah seolah-olah dia sedang berjalan ke tempat yang ditinggalkan. Sebagian alasannya adalah karena kurangnya orang di sisi timur perkebunan. Namun, itu sebagian besar karena Duan Lingtian jauh lebih kuat sekarang dibandingkan dengan masa lalu, orang biasa tidak akan dapat mendeteksi kehadirannya. Tiba-tiba, Duan Lingtian menemukan energi spiritual yang kuat menyapu ke arahnya dengan cepat. Kesadaran surgawi. Duan Lingtian langsung menemukan bahwa itu adalah kesadaran surgawi dari pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Kamu siapa? Mengapa Anda masuk tanpa izin ke Sekte Nether Kegelapan saya? Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar jelas di telinga Duan Lingtian. Tidak hanya keras, tetapi sepertinya datang dari segala arah. Setelah mendengar suara itu, ekspresi Duan Lingtian tidak berubah. Dia bertanya, apakah Anda pemimpin Sekte Dark Nether Sekte atau penatua tertinggi Sekte Dark Nether? Anda cukup berani untuk seorang penggarap bela diri Saint Rudiment Stage. Kamu sangat tenang meskipun kamu tahu aku adalah pemimpin Sekte Dark Nether Sekte. Suara keras itu terdengar lagi. Kali ini sedikit keterkejutan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berbicara. Jadi bagaimana jika kamu adalah pemimpin sekte dari Sekte Dark Nether? Bisakah kamu bahkan membunuhku? Duan Lingtian berkata dengan ringan. Pada saat ini, embusan angin bertiup tiba-tiba. Riak muncul di udara dekat Duan Lingtian sebelum sosok tinggi muncul dari udara tipis. Secara alami, dia tidak benar-benar muncul begitu saja. Ketika Duan Lingtian menggunakan murid anehnya, dia masih bisa samar-samar melihat bayangan orang yang telah terbang itu. Sosok tinggi mengenakan jubah hitam dengan tepi merah muncul. Dia mengenakan hiasan kepala formal, membuatnya terlihat sangat halus. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat sosok itu adalah pria parubaya dengan wajah seperti batu giok. Dia memiliki sepasang mata yang mempesona dan alis berbentuk pedang. Orang bisa mengatakan bahwa dia pasti seorang pangeran yang tampan dan berpenampilan lembut yang menawan ketika dia masih muda.